ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadhalu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandean, Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa terus memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah Jokam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'un tabi'in, para ulama ussalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus lanjut kita berdakwah kepada kaum muslimin, kepada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah. Seperti hal biasa, dari beberapa aspek yang sekiranya kita bisa mengungkapkan, yang sekiranya menjadi jalur, menjadi jalan, menjadi wasilah dakwah kepada saudara-saudara yang ada dalam Islam Jamaah. Tadi malam saya lewat pulang ngaji, pulang taklim, pulang isi pengajian. Saya agak ingin apa kumpul-kumpul, kumpul-kumpul di depannya rumahnya KU desa. Jadi di sini tuh KU desanya itu berdekatan, ada dua tapi beda desa. Nah, karena hanya terbatas hanya jalan. Saat saya lihat ke kanan kiri, ada sepeda motor banyak. Lihat ke kanan juga ada motor banyak. Padahal beda desa tuh dan. Saya sambil lewat itu sambil mikir anak acara apa ya, tapi kami ya lupa ingat, insya Allah masih ingat lah. Ini adalah hari Ahad. Ini dalam hitungan Islam Jamaah hari Ahad yang kelima, seperti yang kemarin saya katakan agak lega. Ada Ahad yang kelima, hari Ahad, hari Minggu kelima bahasanya. Sementara minggu kelima, hari Minggu ba'da Isya biasanya hari keempat. Tapi
tergantung nanti kalau mundur ya berarti kelima. Hari Minggu kelima atau keempat itu jadwalnya setoran dari kelompok ke desa. Dari kelompok ke desa, kemudian dari desa ke daerah hari malam malam Rabu insya Allah. Oh, bukan malam Rabu, malam Sabtu ya, malam Sabtu depan berarti. Sekaligus langsung dikoreksi, terus Sabtu paginya kita langsung antar ke pusat Kediri. Di pusatnya di sana minta doa Bapak Imam supaya lebih afdol, supaya lebih jariah, lebih bermanfaat. Ya, tradisi atau kebiasaan, adat kebiasaan Islam Jamaah setiap Ahad awal atau Minggu awal tetap menjadi adat kebiasaan yang berjalan berpuluh-puluh tahun. Ya, itu berpuluh-puluh tahun, bahkan semenjak mungkin ya 60-an, tahun 70-an ketika diwajibkan infak persenan 10%, 5%, 2,5%, 7,5%. Diserahkan ke pusat. Dengan jamaah yang sangat taat dan sangat loyal. Tentunya nilainya tidak sedikit, mungkin puluhan, mungkin ratusan juta jelas ya. Ya puluhan miliar, mungkin sampai di angka 100 miliar mungkin. Wallahu a'lam bishawab, saya juga tidak pernah menghitung. Namun yang pasti itu menjadi pemasukan income yang terus masuk setiap bulannya. Setiap bulannya masuk terus, dikirim terus, dan cash ya, cash, ingat. Jadi setoran ke pusat Islam Jamaah itu bentuknya cash ya, nggak boleh transfer, nggak boleh transfer. Seandainya transfer pun nilainya tidak boleh besar, kecil, hanya untuk menghindari kalau transfer transaksi terlalu besar dan banyak dan berbagai daerah, berbagai ratusan daerah, maka tentunya akan menjadi dicurigai ini dana apa ini, apalagi zaman-zaman sekarang ya, dicurigai ini dana apa. Sehingga sejak dulu itu sudah kayaknya sudah memang by design, artinya by design itu memang oleh pihak-pihak tertentu memang dimanfaatkan, ini sudah diajari jangan transfer pakai nomor rekening tapi langsung cash. Jadi berapapun juta, berapapun ratus juta itu cash semua, ada yang ditransfer. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Selalu sampai diantar sampai sana uangnya cash semua, dihitung cash semua. Kalau ada transfer misalnya ya paling 5 juta sampai 10 juta. Itu pun transfer itu bukan langsung transfer rekening ya. Jadi kalau saya lihat ini tetap cash saja, sama aja. Kalau saya lihat bendahara-bendahara atau KU-KU daerah itu misalnya ya dimasukkan dalam bank rekeningnya sendiri, kemudian nanti pas sampai di Kediri sana diambil. Itu pun nggak banyak, paling banyak nilainya kan, limitnya kan mungkin nggak banyak kalau cash ya, mungkin 5 sampai 10 juta kalau cash lah ya. Tapi nggak ada yang langsung dimasukkan ke bendahara pusat. Nah, nggak langsung. Nah, kemudian dari cash itu kemudian disetorkan ke pusat untuk diserahkan. Nah, itu tradisi seperti itu terus menerus. Tradisi seperti itu belum berubah sampai sekarang. Sudah digoyah oleh para mantan, tapi kayak bahasanya ndaplek. Ndaplek pokoknya ini gila. Karena memang dari dulunya Pak Nur Hasan sudah menanamkan sebuah doktrin, senajan masjidmu terbuat sokok emas misalnya, kan gitu kita dengarnya. Walaupun masjidmu terbuat dari emas, tapi di masjid masing-masing maksudnya, tapi nggak mau infak persenan, nggak mau setor ke pusat, maka tidak disaksikan sebagai jamaahnya Bapak Imam. Kan begitu. Walaupun terbuat dari emas, walaupun terbuat dari apa mungkin, tapi kalau nggak mau infak persenan, nggak mau menyetorkan infak persenan, maka hukumnya seperti bahasa mereka, tidak diakui, tidak dipersaksikan oleh Bapak Imam di akhirat nanti. La haula wala quwata illa billah. Jadi ibadahnya Islam Jamaah itu kalau sudah kita dalami, sudah kita hayati, sudah kita renungkan, ternyata semua itu hanya semata-mata ingin mencari persaksian. Hanya semata-mata ingin golek persaksian lah, golek persaksian nih Bapak Imam biar disaksikan faham,
biar disaksikan tertib, biar disaksikan jamaah. Jadi lillahi ta'ala, al-ikhlas itu ya sekedar aja, sekedar memang bahasa mereka ya monggo diniati karena Allah, tapi hanya di bibir saja. Tapi kenyataannya lo coba dipikir, coba dibuka akal sehat, akal warasnya. Tentu kenyataannya kita hanya minta persaksian Bapak Imam agar disaksikan, agar dijadikan tertib. Nah, sehingga infak persenan pun infak yang berupa persenan yang berpuluh-puluh juta, miliar-miliar mungkin. Ya. Kemudian dia apa bahasa mereka? Ya, karena memang itu sudah menjadi menjadi kebiasaan jamaah, ya. Kebiasaan jamaah. Jadi memang pokok store infak. Awalan dari kok nggak deblek gimana anggota Islam jamaah, wong harus isrun tiap bulan, infak lainnya tiap bulan. Dalam hati kecil anggota itu masa keberatan tapi takut mau protes, masya Allah keterlaluan. Iya, jadi sampai itulah apa doktrinnya, doktrin luar biasa, doktrin yang sangat luar biasa. Kemudian sampailah kemudian pada tidak terasa dari 4 bulan sampai 6 bulan mereka masuk Islam jamaah yang baru ya, misalnya sudah difahamkan tentang masalah persenan, tentang masalah wajibnya persen setelah zakat, setelah bayat. Sampai saya pernah melihat dan mendengar, bahkan melihat sendiri ya, ada orang baru kan di Jawa Tengah itu sering orang baru dulu. Jadi hampir setiap ba'da Ramadan itu mesti ada penginsap barunya, itu mesti ada. Sampai dia itu menanyakan minta belangko, bahasanya minta belangko persenan. Aku tak pengen koyok konco-konco gitu. Kini infak piye itu aslinya infak itu. Sampai seperti itu, sampai tertancapnya doktrin mereka. Assalamualaikum. Untuk Ustaz Ikhwan, barakallahu fikum wa yakum, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan banyak rezeki, amin, sehat selalu, amin, dan tetap semangat dan memberikan pencerahan kepada saudara-saudara Jokab ya, insyaallah bismillah wa bi'aunillah. Terus semangat ya. Jadi infak persenan itu terus menjadi sebuah adat, kebiasaan Islam jamaah terus menerus. Tidak ada yang hampir 1 bulan pun tidak pernah. Artinya di dalam aturan pusat tidak pernah diliburkan dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dari berpuluh-puluh tahun yang lalu nggak pernah itu sampai libur sebulan lah misalnya. Kayak nggak pernah enak, terus menerus semenjak saya kecil lah. Sampai saya kecil itu sampai mendengar ibu saya itu istilahnya setoran daerah. Apa cilik aku san kurung setoran daerah dong, setoran daerah. Daerah itu artinya ya diserahkan ke pusat, artinya setoran daerah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Namun di beberapa tahun terakhir ini, tahun 2000-an ke atas ini, 2010, 2007, 2000 sampai puncaknya ini, kita lihat sekarang puncaknya lu alam, nanti ada puncak lagi mungkin insyaallah setelah ada pemilihan Amir Pusat atau ada tancah bursa Amir Pusat. Semoga berdampak positif bagi terbukanya akal sehat, akal waras, dan akal selamat. Karena saya lihat rancah perebutan keamiran itu sangat ketat dan sangat keras ya. Walaupun jamaah nggak tahu, tapi kita mantan insyaallah biidznillah wa bi'aunillah, atas izin Allah kita sedikit-sedikit ya agak tahulah. Artinya bukan kita meraba-raba yang akan datang, enggak, tetapi sudah saat ini sudah kelihatan, sudah tampak kelihatan, sudah ada gap-gap tertentu. Nah, insyaallah biidznillah. Di tahun-tahun ini kemudian muncul banyak orang-orang yang sudah menyadari akan penipuan, akan apa bahasa kita, akan infak yang tidak didasarkan dengan dalil, infak yang hanya dasarkan dengan hawa nafsu, dengan hitung-hitungan dan sebagainya. Mulailah kemudian sadar ya, terus keropos, dan pada akhirnya keropos juga saudaraku semua. Dan sekarang menjadi bahasan pokok, menjadi materi pokok utama Islam jamaah ketika membahas tentang masalah persenan, menjadi bahan pokok. Artinya siapapun yang saat ini menanyakan, bertanya terhadap hukum persenan, bagaimana persenan ini dan itu, maka langsung dicurigai. Padahal ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala terus
Nah, terus kita tergembor-gemborkan sampai mereka pada titik kesadaran. Dan tidak sedikit artinya kita artikan banyak sekali, alhamdulillah bismillah, terutama orang-orang yang setara keilmuan agama dalam Islam jamaah, kan banyak orang-orang awam. Ketika sudah kita buka, wilola pokok infak, awak mau pokok infak persenan, nggak enak infak persen dalam Islam itu nggak ada, aturan syariat itu nggak ada. Akhirnya bismillah, wabi'aunillah, mereka akhirnya menyadari. Lama terus menyadari. Dan bahkan kita lihat kalau di barat itu para agnia, orang-orang penting, orang-orang agnia yang kemudian dia sendiri akhirnya menyadari dan hijrah, walaupun dari Islam jamaah sudah memfitnah lah, medit, lah, pengen teplek dan lain sebagainya. Itu dalam Islam jamaah untuk menyebarkan fitnah ya seperti itu. Pada kenyataannya tidak ada. Pada kenyataan itu karena memang dia ditinggal oleh pelanggan biasa. Jadi bohong kalau dia mengatakan misalnya kita ditinggal oleh mantan-mantan tapi kita insya Allah kita tambah, enggak, bohong, itu bohong. Ucapan seperti itu bohong. Terus dan banyak ada berbagai aspek. Pertama aspek sosial atau aspek ekonomi, kita serang, kita tembak dengan menjelaskan bagaimana tentang apa masalah infak ini nggak ada dalilnya, ini membuat-buat dan sebagainya. Yang kedua tentang masalah benarnya hukum. Apa benarnya hukum? Kita harus luruskan hukum-hukum. Anda tidak boleh mengkafirkan. Orang oleh ngafir nih, orang oleh sembarang ngafir nih kaum muslimin. Kemudian sampai tadi malam diputarkan itu dan tidak boleh kemudian efek dari mengafirkan kemudian sholat sendiri, padahal depan ada orang sholat berjamaah. Kan aneh, depan sudah ada sholat orang berjamaah, dia di luar sendiri itu. Kan seandainya itu ada yang komen masuk akal juga, seandainya itu lebih dulu sholatnya mestinya di dalam masjid. Seandainya lebih dulu sholatnya, dengan dasar saya itu lebih sholat dulu, mestinya dalam masjid. Ngapain dia emperan seperti itu? Yang kedua, seandainya terlambat ngapain malah ketok banget. Jadi dia saat ini memang si malakama. Kasihan sebenarnya orang-orang yang ada di organisasi itu, saya kasihan orang-orang yang terutama yang sedang mencari rai, bahasanya mencari golek rai. Tapi dari satu sisi jamaahnya nggak bisa diajak berleluhur, nggak bisa untuk mencari rai, nggak iso. Tadi ketika sudah paradigma baru dengan LDI, paradigma baru kami tidak seperti itu, tapi kenyataannya di grassroots akar masih bawah tetap aja, dan itu jumlahnya lebih banyak. Zaman Nabi, sahabat tabi'ahum, apa ada infak persenan, Ustaz? Ada 5 bab, ada tali keimanan, apa ada teks daerahan sebelum sekali. Ngapain ditanya, jelas gak ada kok. Kalau ada nggak mungkin kita bahas tuh. Kalau ada ya kita lebih tunduk. Kalau ada kita lebih taat. Ngapain kita keluar kalau ada? Ininya nggak ada itu. Itu pertanyaannya nggak perlu kita jawab, karena jawabannya ya kita hijrah itu. Karena nggak ada kita hijrah itu ya. Jadi pertanyaan yang jawabannya sudah di situ. Pertanyaan jawabannya sudah ada di pertanyaan itu. Ya nggak ada lah ya. Semua aturan-aturan dibuat seperti saya katakan tadi, ya semacam hawa nafsu, hanya hawa nafsu. Api ingin nih, ada sekarang malah ditambahi karena persenan 100%, 10% ke pusat, daerah Meri iri, akhirnya minta 5% dari 10%. Wish. 5% dari 10%. Ketika misalnya infak persenan kemudian bisa 1 juta, maka dia minta bagian 5%. Nah, itu. Tapi semua itu masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, kelamaan sekarang ini, karena terus sahabat-sahabat, teman-teman yang tidak henti-hentinya saya lihat begitu semangat. Ada di TikTok dengan narasi-narasi, dengan video-video, dengan tulisan-tulisan, gambar-gambar yang membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Alhamdulillah bidillah, beliau kemudian banyak yang menyadari akan hal itu. Cak John keren, alhamdulillah saya hijrah 17 Agustus kemarin merdeka, hati saya longgar dari semampir Surabaya
tempat Pak Wahyudi. Mudah-mudahan diberi kekuatan Ustadz, karena masih bentrok sama saudara, saling tidak sapa. Alhamdulillah, anyar berarti ya, termasuk penghisap baru. Penghisap apa? Kalau bagi kita, alhamdulillah, selamat menempuh hidup baru, selamat Anda selamat dengan menempuh kepada akal sehat, akal waras, kembali kepada akal sehat, akal waras. Dan saya katakan lagi, insya Allah bismillah, seperti yang jenengan katakan di kalimat terakhir, ya, akan berubah kehidupan kita, sedikit ada perubahan karena kita menempuh hidup baru. Ya, ada cacian, ada apa, didiamkan, ya, tapi nggak lama bismillah, insya Allah nggak lama. Koriban bin, dekat sekali, nggak lama. Artinya insya Allah saya memberikan beberapa beberapa masukan kepada sahabat-sahabat. Memang ketika yang sudah hijrah itu saya katakan harus siap, nanti kamu akan dihadapkan situasi seperti ini, harus siap. Saya berdasarkan mayoritas, ya, berdasarkan mayoritas yang dirasakan oleh sahabat-sahabat hijrah. Sebenarnya kalau minoritasnya, artinya saya nggak seperti itu, ya monggo. Tapi kebanyakan seperti itu. Seperti kemarin saya bertemu dengan mantan pendekar, pendekar kabupaten, pendekar Asad. Dia bilang sama saya, wah saya waktu hijrah awal-awal gini, terus dia dengan bilang nggak usah Anda frontal, udah. Kalau Anda nggak mampu mendakwai, cukup Anda mendakwai anak istri, cukup. Nggak usah kesana kemari. Dengan mertua agak galak, udah. Ketika dengan mertua jangan membahas itu dulu. Alhamdulillah kemarin ketemu baru saja. Alhamdulillah terkondisikan. Alhamdulillah terkondisikan, artinya ya akhirnya kalau nggak bahas ya nggak nyangkut. Tapi insya Allah itu pengalaman kami dulu, ya. Mertua saya tidak, awalnya seperti itu, menolak dan sebagainya. Sebenarnya saya nggak bahas. Lah kok akhir-akhirnya dia yang minta bahas. Aslinya piye itu aslinya awakmu saiki aslinya piye itu bahasa itu. Ndak usah bahas Pak niku. Ora, aku pengen ngerti aku. Mungkin usah bahas, tak tutup. Saya agak jual mahal gitu. Akhirnya soalnya ning jero di kabarnya awakmu gini. Dia plek gini ya, tak tutup kan mertua saya dari Paten sana. Tuh. Nah itu saya ada pondok, kita mendirikan pondok bersama masyarakat. Saya setiap malam ngisi kajian 2, 3, 4. Kalau hari Ahad sampai 5, bahkan sampai 7. Wah, masuk kan nggak tahu dia masalahnya. Ini mau nonton jopo kok ning jero kok di nasihat ning ini lah, biarin saja. Jadi seperti itu triknya. Jadi jenengan yang baru hijrah baru Agustus kemarin misalnya, 17 Agustus kemarin, ya sudah, kita akan mengalami bukan sesuatu yang ya itu memang fase, ya. Kita mendalami hidup yang baru seperti itu. Dan insya Allah akan disusul terus akan disusul. Sahabat-sahabat yang mungkin sekarang masih marah-marah dengan kita, masih ngatain, wah ikhwan apa kalau di TikTok itu ikhwan PC, dajjal dan sebagainya, biarin. Jangan baperan, ya, Kalau baperan hilang nanti, ya. YouTube hilang, artinya gelem dakwah meleh, waduh perasaan nggak enak. Dah banyak itu, kalau terutama di TikTok, wah yang ngata-ngatain dajjal, PC, wah masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan sampai nggak pantas lah dibaca. Tapi ya sudah. Dan saya yakin orang-orang yang respon seperti itu justru insya Allah bismillah akan memudahkan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mudah nantinya. Karena dia merespon terus. Itu lebih mudah daripada orang yang cuek bebek. Orang yang cuek bebek gak gagas belas sesuai jamaah malah kemudian hanya dia mengunci dirinya, terus pokoknya aku jamaah surga nggak jamaah rokok, saulus dong kono laulus. Nah, ini masyaallah muslimin hafidzakumullah taala. Keroposnya di dalam jamaah itu terus keropos. Keropos nggak kuat, saling mencurigai dengan dibentuknya berbagai macam kors pengurusan, ada tim bersih lah, ada tim pemagaran, ada pembacaan 30 poin, ada pembacaan 10 poin terakhir karena
Saking bingungnya 29 karakter dan sebagainya. Ya Allah. Ya. Udah berbagai cara. Intinya adalah melindungi hizbinya. Intinya melindungi golongannya. Intinya melindungi jamaahnya agar nggak lepas. Lepas bukan masalah lepas iman dan tidak iman, agar setoran, agar infaknya, agar sistem yang di dalam masih kuat. Makanya coba kalau kita lihat di dalam Islam jamaah itu jarang sekali, jarang kemudian yang didalami tentang ilmu sampai secara mendetail pendapat ulama ini jarang sekali. Padahal kita akui untuk memintarkan, untuk mencerdaskan Islam jamaah itu misalnya, itu sangat mudah sekali sebenarnya dengan sistem yang dipakai. Tapi tentunya ya Allah alam, kalau dibuka sesungguhnya, dibuka dengan mencerdaskan sunnah, dibuka kitab-kitab yang misalnya ulama-ulama, ya tentunya sudah bubar secara sendirinya. Tapi artinya gini, sistem Islam jamaah itu dalam sistemnya itu bagus sekali. Ketika dikontak A, B dari atas B, C, katanya dulu dalam Islam jamaah kita diberi istilah namanya tuntas, dituntun dari atas, dituntun dari atas sana. Nah, itu dalam model praktek Islam jamaah seperti itu. Sayang sekali, makanya kadang-kadang kita tuh menyayangkan, kok iso sebenarnya wena sini, wena itu minternya jamaah, karena jamaah itu taat, doa ajak pintar sebenarnya kan cuma satu aja sebenarnya permasalahan, jangan mengkafirkan selain golongannya itu. Ya, tapi ya tetap kita tidak boleh, kita akan mengatakan bahwa ketika sudah tidak mengkafirkan, ya sistem ini akan ambruk. Karena sesungguhnya sistem ini dibangun atas takfir itu, mengkafirkan, untuk mengkafirkan selain golongannya. Itu dibangun atas itu. Nah, sehingga ya pantas saja ketika mereka masih kekeh, masih kuat, masih paham dalam jamaah. Nah, karena itu masanya, maka doktrinnya itu simalakama. Saat ini memang simalakama. Bagaimana tidak simalakama coba kalau kita lihat. Satu sisi pengurus-pengurus LDII, pengurus-pengurus pusat DPP menutupi dengan istilah budi luhur dengan digerakkan berbagai acara. Tanggal 1 Agustus semua kerja bakti. 17 Agustus semua merayakan, semua tampakkan foto, dikirim, nanti diseleksi di DPP sana, ditampilkan. Sementara di paling bawah, jamaah-jamaah paling bawah tetap berparadigma lama. Bahkan mungkin kalau dikonfrontasikan mereka nggak terima, kan banyak itu. Misalnya atau ibu, misalnya Cak Emir, misalnya akhir-akhir ini, kemudian misalnya kayak Cak Lubis, Mbak Tojin, dia nggak mau. Jangan, nggak usah kamuflasan, nggak usah, langsung aja. Kemudian jamaah harus jelaskan, ngapain beti, ojo beti. Nah, kan sering itu nasihatnya Pak atau Ibu, saya dengar waktu dulu di dalam. Mereka kita itu ketakutan sebelum berperang, kita harus berani. Itu dulu belum ada mantan. Coba sekarang ada mantan, berani nggak seperti itu? Malah menunjukkan apa? Menunjukkan bitonahnya. Dah, dulu waktu belum ada mantan buat atau Ibu ngapain, nggak usah takut-takut. Diceritakan kalau sholat bareng-bareng nggak usah, melok berjamaah langsung jadi imam. Jadi itu cerita itu terus diulang-ulang. Kan dulu pernah dia cerita, katanya waktu ratusan orang di acara apa seminar di Semarang apa itu, tahu-tahu dia di masjid apa besar lah pokoknya, dia langsung jadi imam. Ditanya, Pak kok zaman jadi imam sedangkan di belakang banyak orang yang, saya katakan semua orang ini imam itu harus bacaannya bagus. Lah orang sekian banyaknya yang paling bagus saya. Itu cerita. Apakah benar ngomong seperti itu? Allahu a'lam bishawab. Kok kayaknya berani banget ya, apalagi di masjid umum. Kecuali kalau memang masjidnya temannya atau bagaimana, mungkin kira-kira seperti itu. Itu kan, masa Anda nggak curiga dengan ucapan-ucapan seperti itu? Masa Anda nggak curiga bahwa apakah itu benar atau tidak? Bahwa apakah cita-citanya misalnya Pak Tohibun, kan sering itu, saya dengar sering itu. Beliau saat di Semarang ada acara apa, kemudian dia sholat, tahu-tahu dia di depan. Lah, Pak Tohibun ini, Pak Caimin dan sebagainya, waktu kita di dalam itu, karpe maksudnya, kita disuruh floor gitu aja, nggak usah lah, tutup-tutupin nggak usah.
Nggak usah pakai ditutup-tutupi, nggak usah, langsung aja tunjukkan. Sementara orang-orang organisasi main cantik, pakai sholat, pura-pura sholat berjamaah, tapi diulangi lagi. Ya, pura-pura mensolatkan jenazah, tapi tidak wudhu. Pura-pura sedekah, pura-pura memberi zakat, ternyata bukan zakat, itu adalah akadnya sedekah. Semua serba pura-pura. Nah, semua serba pura-pura. Sementara dalam pendoktrin yang kelasnya internasional itu nggak mau, langsung aja. Kalau kita nggak mau bergabung, ya nggak bergabung, nggak usah. Kita malah maju mengimami dan sebagainya. Itu omongannya seperti itu, gampang banget kayaknya itu. Dan mereka segala kalama keropos semua. Sementara kalau nggak diterangkan apa adanya, nggak didalami apa adanya tentang pentingnya berjamaah, tentang loyalitasnya kepada Bapak Imam, ya pemuda-pemudanya akhirnya chaos dong. Pemuda-pemudanya akhirnya banyak yang keluar, dan kita saja sudah mendapat ada bunglon itu berapa puluh dari kalangan-kalangan pemuda, mahasiswa-mahasiswa, banyak kita dapat orang-orang anak-anak mahasiswa yang mulai, bahkan ada satu grup yang memang khusus mahasiswa, katanya itu yang di mana itu ya, adalah pokoknya yang mulai berani, daya kritisnya, ya, calon-calon intelektual, ya, seharusnya terbuka dong, terbuka. Dan ini bukan masalah tentang masalah pilihan pendapat, sehingga kadang-kadang orang itu kalau nggak mudeng kesesatan, ditunjukkan bingung, dia katakan, no, sudah pendapatnya dewi-dewi, lakum dinukum waliyadin. Saya katakan beberapa kali, saya membantah dengan ucapan seperti itu, pendapatnya dewi-dewi. Nyata nih, ketika kita keluar diumbar di majelis-majelisnya, kita difitnah, kita di ini dan itu, di majelis-majelisnya. Sebenarnya dia minta dihormati, keyakinan sendiri-sendiri. Itu siapa itu baliknya itu? Siapa namanya? Alfi, ya. Sudahlah, namanya golongan tuh punya doktrin masing-masing, Pret. Nggak usah saling menjelekkan, nggak usah gini, nggak usah gitu. Ya. Yang awal menjelekkan siapa? Yang awal kemudian muncul kalimat murtad siapa? Dan semua etiket kita udah kita pakai. Yang diwakili, yang oleh para masyayikh, etiket baiknya para mantan sudah, tabayun sudah, dijelaskan sudah, hukum aslinya sudah, ini loh hukum aslinya. Ya, ini loh hukum aslinya. Masa orang yang paling mengaku benar ketika sudah ada kebenaran, emang aku paling benar, kemudian ditunjukkan oleh mubaligh atau ulamanya senior, ulama-ulama yang telah dikirim ke Mekahnya, kemudian meluruskan, ini kan paling benar nih, diluruskan hal-hal yang kurang, masa nggak terima? Coba itu di majelis tafsir Al-Quran itu punya ya Pak Dr. Andes Sukino MTA itu, pertama dipegang oleh beliau Sukino, Dr. Andes Sukino itu, ya terlihat, saya terlihat banyak yang mengatakan itu lulusan apa toh. Ternyata ya artinya sedikit banyak mungkin lebih pada tradisional lah bahasanya, yang nggak begitu meningkat. Tetapi ketika sudah beliau meninggal dunia, datang nih, bukan datang, anak beliau, siapa itu, Nur Khalid, akhirnya ya agak ilmiah, MTA. Beliau lulusan mana? Lulusan Mesir ya, LCM Hum MMM. Ya agak ilmiah. Saya dengarkan ceramahnya, ada pertanyaan-pertanyaan, beda jauh dengan ketika bapaknya. Ya tahu sendiri namanya bapaknya, ya mungkin atau didek atau gimana lah, tapi beda jauh. Tapi saya garis bawahi ini loh, orang itu menerima perkembangan, menerima sebuah perkembangan ilmu, beda dengan jamaah. Sudah banyak yang meluruskan, bahkan mubalighnya sendiri yang dibiayai, yang dikirimkan ke sana, kan tidak mungkin akan menyesatkan sebagai bentuk hutang budinya, kemudian dia meluruskan, nggak terima, malah dikeluarkan. MTA kita acungi jempol. Terakhir
Yang terakhir ini baru-baru saja tanggal 30 Juni Jamaah Islamiyah. Beredar banyak itu videonya, sudah insya Allah antum tahu lah ketika ada Jamaah Islamiyah, bukan sama Jamaah Islamiyah. Yang saya mendengarkan satu persatu videonya dari Ustadz Imtihan, dari Ustadz siapa misalnya Abu Fatih dan yang lain-lain kita dengarkan. Mereka padahal Jamaah Islamiyah ini sistem yang tanzim syariah, saya katakan, wah luar biasa kekuatannya. Bahkan di Afgan sana mungkin ratusan bahkan ribuan orang mantan Afgan, mantan mujahid, mantan militansi sana. Tapi karena ilmu, kalau saya dengarkan Ustadz Imtihan, ya karena ilmu bagaimana menyikapi bahwa negara ini, negara Indonesia bukanlah darul kufri, bukan negara kafir, bukan sebagai tempat untuk rancah peperangan. Akhirnya binillah wa biaunillah perlahan para sesepuhnya, para pegiat-pegiatnya sadar dengan ilmu, kembali al-inqiyat, tunduk. Bahkan tidak main-main, tidak tanggung-tanggung, langsung dia katakan dalam forum-forum yang umum bahwa kami merasa bersalah merepotkan negara. Kami akan siap membenahi kurikulum di pondok-pondok kami. Ada itu. Gentle dong. Beda dengan Islam Jamaah. Ketika diluruskan malah marah-marah. Tabayun, ketika proses tabayun ketika hanya membutuhkan jawaban yang berbeda. Ketika saya ditabayun terakhir, saya hanya ditanya, Mas Ikhwan, sambil bawa surat itu, saya di maklumat terakhir keluarkan itu, mereka tanya, Mas Ikhwan, menurut jenengan, wong jopo kae ijek duwe kesempatan mlebu surga atau mboten? Saya katakan masih. Orang-orang luar punya kesempatan masuk surga selama innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama tidak melakukan kesyirikan. Wes aku gak butuh. Langsung saya di stop. Panggil Imam Daerah. Saya kelingan persis, saya disidang 9 orang. Mulai imam kelompok saya, imam desa, mubarik daerah semuanya, wakil imam daerahnya ada 9 orang, penerobos daerah. Saya menjelaskan di depan, HP saya disita, kalau masuk istri saya diajak, dua-duanya diundang semuanya. Jadi kita bertiga di luar dirampas HP-nya. Nggak boleh ngerekam, itu terakhir. Sambil bawa surat menyatakan bahwa itu dari Bapak Imam, katanya. Tak lihat itu ya, tanda tangannya ada. Itu kan yang mengantarkan saat itu kan Pak Haryono, Allahulah, kemudian Nur Cahyo sama Pak Royan yang mengantarkan ke daerah saya itu, ambil bawa suratnya itu. Katanya instruksi dari pusat. La haula wala quwata illa billah. Saat itu saya katakan bisa selama tidak mensekutukan Allah, selama tidak syirik. Ya wis, berarti jangankan saya mengatakan selama tidak syirik. Baru saya mau menjelaskan, stop, nggak usah. Jangan kamu jelaskan, nggak usah. Kamu nggak butuh penjelasan. Cuman ingin mengerti. Oh berarti wis pido. Ya sudah. Kami dari Bapak Imam mengamanahkan jenengan sudah dilepas dari jamaah Bapak Imam. Saya ditanya wakil imam daerah yang paling sepuh itu, piye wan perasaanmu? Mboten napa-napa, Pak. Yang paling sepuh itu kan yang termasuk awalul mukminin di sini. Piye wan perasaanmu? Mboten napa-napa, Mbah. Wakil imam daerah itu. Wak murah menurut Bapak Imam. Dia menyesalkan saya karena saya nggak nurut Bapak Imam. Kok milih-milih ulama gak ada jaminan nih. Kalau Bapak Imam jelas ada jaminan dipalak terus maksudnya ya. Lah itu terus masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Itu dulu ya. Kita gerilya terus
terus. Alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah. Lama-lama Allah Subhanahu wa taala membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat. Saudara-saudara tua kita. Maka ada orang komen di dalam yang jelek-jelek, orang yang live streaming di komeni elek-elek, terutama di TikTok itu, biarin aja. Orang-orang seperti itu nggak lama, semakin dia mengomentari, semakin dia terus meng-up terus, insya Allah. Lagi insya Allah biidznillah wa bi'aunillah, Allah akan membuka akal sehatnya, membuka akal waras, dan membuka akal selamatnya. Jadi jangan menutup mata kita, jangan kemudian kita baper, nggak usah. Itu terus semangat, yang penting kita berdakwah terus, jangan sampai kita berhenti berdakwah. Binillah wa bi'aunillah. Binillah wa bi'aunillah, terus menerus berdakwah akan terbuka keropos sama-sama. Nah, bukan masalah uangnya sebenarnya kita. Ya, itu bagian dari kesatuan juga, uangnya yang sudah diperintahkan. Tapi keyakinan yang takfir, keyakinan yang membuat hukum sendiri, coba bahayanya itu, saudara. Bahkan menyerupai Khawarij, menyerupai Syi'i, menyerupai Mu'tazil, bukan Mu'tazil, Jabriyah, Murji'ah. Nah, makanya usaha kita selalu seperti itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka akal sehat, akal warasnya. Ya. Jangan berhenti berdakwah, dan mereka selesai keropos. Coba sekarang itu apa yang nggak bocor? Satu tok proses pembeatan. Saya dulu pernah diminta itu di DSKS ya, waktu kita masih DSKS itu Dewan Syariah Kota Surakarta. Saya diundang di sana. Beliau menyarankan kalau bisa ambil pas ada nggak bunglon yang bisa mengambil video pas dalam keadaan baiat, pas baiat seperti itu, bisa nggak kira-kira? Wah, itu sulit ini. Apalagi zaman sekarang itu baiat sudah jelas sekali, sangat ketat sekali. Bahkan tidak seperti dulu. Kalau seperti itu tiap bulan, sekarang mungkin beberapa bulan sekali. Itu pun harus diumumkan dulu jauh-jauh sebelumnya, agar steril, agar tidak bocor. Tapi tetap bocor pengumumannya. Artinya kalau proses baiatnya sih kita masih kesulitan untuk menjangkau ke sana. Ya. Oke, saudaraku semua, insya Allah cukup. Binillah wa bi'aunillah, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, membuka akal sehat, akal waras mereka. Tetap semangat untuk berdakwah, dan semoga kita dimudahkan, diberi umur panjang yang berkah, bisa meninggalkan beberapa jariah, amalan-amalan jariah, terutama minimal kita bisa menyadarkan sahabat-sahabat yang ada dalam Islam Jamaah. Selamat akal sehat, selamat akal waras, dan selamat akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك